Ya, tahun 2021 akan segera berakhir. Ada sejumlah deretan mobil atau kendaraan roda 4 yang paling laris sepanjang Januari sampai dengan November 2021. Siapa saja mereka dan bagaimana peta persaingan dan saling salip menyalip antara merek kendaraan terlaris di Indonesia? Kita lihat bersama-sama datanya dalam salip-salipan mobil terlaris. Jadi kalau kita lihat bagaimana tren penjualan mobil di Asia Tenggara dari Januari sampai November 2021, Indonesia masih memuncaki atau menjadi juara untuk tren penjualan mobil di Asia Tenggara dengan kurang lebih 790.524 unit kendaraan. Ini menurut data ASEAN Automotive Federation, di mana Indonesia memuncaki tren penjualan mobil, yaitu tentunya dari pabrikan ke dealer masing-masing merek kendaraan. Jadi Indonesia nomor satu. Yang kedua diduduki oleh Thailand dengan 688.109 unit, ketiga Malaysia 441.136 unit kendaraan yang laku begitu ya dari pabrikan ke dealernya. Lalu Vietnam 257.390 unit, Filipina, Singapura, dan yang paling bontot adalah Myanmar di 8.365 unit. Kita ketahui bahwa memang di Myanmar ada sedikit masalah internal atau kondisi geopolitik tidak begitu stabil. Itu juga tentunya membuat industri utamanya mungkin manufaktur di Myanmar tidak begitu baik kondisinya. Nah, ketika kita melihat Indonesia berada di puncak pertama, tapi kalau kita lihat untuk produksi mobil domestik Indonesia itu masih di bawah Thailand. Karena kalau kita melihat Thailand di tahun 2021 kurang lebih memproduksi mobilnya 1,6 juta unit, sementara Indonesia masih kurang lebih di angka 1 juta unit. Otomatis industri manufaktur Thailand jauh lebih bergeliat ketimbang industri manufaktur Indonesia. Karena kita ketahui bahwa industri otomotif itu banyak industri turunannya, termasuk diantaranya adalah industri kaca otomotif, lalu ban dan segala macam yang terkait dengan spare part atau bagian-bagian dari kendaraan roda 4 ini. Nah, selain tren penjualan mobil di Asia Tenggara, mari kita lihat bagaimana posisi mobil-mobil yang paling laris di Indonesia sejak Januari sampai November 2021. Kalau kita lihat di tahun 2020, Honda Brio lah yang menjadi juara pertama mobil terlaris di tahun 2020. Kita ketahui bahwa Honda Brio, baik tipe RS, Satya, dan kawan-kawannya segala jenisnya Honda Brio itu menjadi nomor satu. Tapi ternyata di tahun 2021, Januari sampai November, Honda Brio tersingkir dari posisi pertama. Yang menduduki adalah Toyota Avanza termasuk Velosnya, yaitu di angka 56.127 unit kendaraan yang laris di tahun 2021, Januari sampai dengan November. Posisi kedua masih diduduki oleh Toyota, yaitu Toyota Rush, 48.207 unit. Di posisi ketiga ada Carry atau Suzuki Carry di 47.519 unit. Mitsubishi Xpander, termasuk juga Xpander Cross, itu masuk di posisi keempat. Toyota Kijang Innova 43.408 unit di posisi kelima, dan di posisi keenam ada Daihatsu Sigra 39.654 unit. Honda Brio yang menduduki peringkat pertama di 2020 ternyata tersingkir di peringkat ketujuh. Brio Satya dan juga RS menduduki 39.596 unit mobil terlaris di Januari sampai November 2021 di Indonesia. Lalu yang kedelapan ada Daihatsu Grand Max pick up ya, utamanya segmentasi pick up. Mungkin kita ketahui bahwa untuk mendukung logistik dan juga pengiriman, ya Daihatsu Grand Max Pickup juga laris di 37.935 unit. Lalu ada Sigra juga yang bisa dikatakan di posisi ke-9, 36.717 unit. Calia di 32.258 unit di posisi ke-10. Kita ketahui bahwa ini tentunya masih didominasi oleh segmentasi Toyota, atau Toyota masih menjadi yang utama di mobil terlaris di tahun 2021 ini, Januari sampai dengan November. Ketika kita melihat bahwa untuk yang menjadi pendorong, karena kita ketahui kan pandemi COVID-19 itu membuat industri manufaktur, utamanya industri otomotif itu menurun, penjualannya juga menurun. Tapi ketika kita melihat ada sejumlah katalis yang membuat tentunya di tahun 2021 ini menjadi tahun recovery dari industri otomotif ini. Yang pertama adalah insentif yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu diskon PPNBM. Ya, untuk kendaraan 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, Maret sampai Mei pemerintah menanggung 100% ya untuk diskon PPNBM-nya, artinya 0% yang diberikan atau diberikan kepada para pembeli kendaraan roda 4 ini. Juli sampai Agustus 50% untuk diskon PPNBM-nya, lalu September sampai dengan Desember 25%. Inilah menjadi
pendorong atau motor penggerak utama dari banyaknya atau bangkitnya industri otomotif di tanah air di tahun 2021, Januari sampai November. Jadi banyak orang yang melihat ini sebuah peluang, opportunity. Kapan lagi beli kendaraan nggak punya PPNBM atau diskon PPNBM-nya hingga 100%. Karena kita ketahui harga kendaraan untuk komposisi harga kendaraan di Indonesia paling besar ditunjang oleh PPNBM-nya, pajak pertambahan nilai barang mewahnya. Kalau dihilangkan, otomatis harganya jauh lebih murah. Yang kedua adalah soal pajak karbon. Jadi ketika kita melihat pajak karbon juga diberlakukan oleh pemerintah, ini juga lebih fair jatuhnya. Jadi kendaraan-kendaraan akan dilihat begitu ya bagaimana emisi gas buangnya. Lalu PPNBM untuk mobil listrik, kita ketahui bahwa pemerintah sangat mendorong untuk mobil listrik sejumlah kendaraan yang berbasis listrik baik fuel cell electric vehicle ataupun plug-in hybrid atau yang setengah masih hybrid begitu ya, itu juga diberikan diskon. Kita ketahui bahwa 0% juga bisa dikatakan untuk PPNBM mobil listrik ini sampai dengan 15%. Jadi sangat-sangat mendukung untuk upaya recovery dari industri otomotif di tahun 2021. Tapi tantangan industri otomotif di 2022 mendatang menurut Jongki Desugiarto, Ketua Gaikindo, itu adalah tantangannya sangat besar bagi pelaku industri otomotif, yaitu pertumbuhan di sektor ekonomi yang diharapkan dapat juga tercermin dan terus meningkat di angka 5%. Jadi kalau ekonomi di 2022 tetap stabil di angka 5% atau sesuai dengan outlook yang digambarkan oleh pemerintah, ekonominya stabil akan menopang industri otomotif, utamanya industri-industri yang berada juga di bawah industri otomotif. Termasuk kita ketahui bahwa industri manufaktur itu di bawahnya banyak kan. Ada industri kecil menengah, industri manufaktur besar, industri ban, kaca dan kawan-kawannya itu akan tertopang. Kenapa? Karena kalau ekonominya stabil, otomatis seluruh industri manufaktur akan juga bergeliat. Nah, pembangunan infrastruktur juga yang kita ketahui terjadi di seluruh beberapa wilayah di Indonesia, termasuk pembangunan jalan tol, lalu pelabuhan, bandara, dan kawan-kawannya tentunya membutuhkan alat angkut kendaraan, utamanya mobil ya, kita ketahui kendaraan angkut yang juga akan menjadi katalis untuk bangkitnya atau recovery-nya sektor industri otomotif di 2022 mendatang. Dan yang diharapkan yang menjadi salah satu asupan di 2022 mendatang adalah insentif bagi industri otomotif yang mungkin diharapkan juga masih bisa menopang industri otomotif di 2022 mendatang, termasuk mungkin perpanjangan PPNBM juga masih menjadi salah satu pertimbangan yang dilihat oleh Gaikindo untuk bisa menopang industri otomotif di 2022 mendatang. Itu dia tentunya bagaimana salip-salipan mobil terlaris di tahun 2021. Mungkin Anda salah satu pengguna dari mobil terlaris ini. Selamat tentunya Anda menjadi salah satu yang mencatatkan dan mendorong kontribusi pertumbuhan industri otomotif di 2021.